Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan soalnya ya. Perhatikan gambar berikut. Jika benda pada gambar berpindah sejauh 4 meter, maka nilai usahanya. Ada yang bisa jawab gak nih? Di sini harusnya susah-susahin jawabnya karena gayanya nggak ada nilainya. Jadi saya kasih nilai di sini lah ya, supaya buat belajar. F1-nya misalkan 10 Newton. F2-nya dia 8 Newton. F3-nya dia adalah 15 Newton. Nah, kalau begini tetap kita harus menghitung resultan gaya dulu ya teman-teman. Resultan gayanya berarti yang searah adalah F1 plus F2 dikurang yang beda arah F3. Maka 10 tambah 8 dikurang 15 hasilnya adalah 3 Newton. Ke arah mana? Ke arah kiri karena kiri lebih besar. Yang ditanya di sini adalah usaha W. F kali S gitu ya. F-nya berapa? F-nya kita pakai yang 3. S-nya berapa? S-nya adalah 4 meter. Maka G-nya adalah 12 Joule. Gampang ya. Next-nya. Saat sedang merapikan meja belajarnya, Malik menemukan gunting kuku milik ibu yang sudah lama hilang. Seminggu hilang. Tang milik ayah nih berarti ada gunting kuku, ada tang, dan gunting biru kesayangannya. Benda-benda yang Malik temukan tergolong ke dalam pesawat sederhana jenis apa nih? Jenisnya ada katrol, bidang miring, atau tuas, atau pengungkit. Jenisnya adalah pengungkit ya. Pengungkit tipe berapa? Pengungkit tipe 1. Gampang ya. Next. Perhatikan benda-benda berikut ini. Pancingan, jungkat-jungkit, gunting, gerobak, paku, pinset, motong kertas, palu, gunting sapu. Yang termasuk ke dalam pengungkit jenis 3. Pengungkit jenis 3 berarti di sini ada ini ya. Pengungkit jenis 3. Jungkat-jungkit itu pengungkit jenis 1. Gunting jenis 1. Gerobak jenis 2. Paku itu adalah bidang miring ya. Nah, pinset itu jenis berapa? Jenis 3 juga. Pemotong kertas jenis 2. Palu juga jenis 2. Gunting jenis 3. Gunting jenis 1. Sapu jenis 3. Maka yang termasuk pengungkit jenis 3 adalah yang A, lalu yang F, dan yang G. Next, berikutnya. Sebuah pengungkit dapat mengangkat beban dengan berat 100 Newton dengan gaya sebesar 50 Newton. Sebuah katrol dapat mengangkat semen dengan massa 3 keuntungan mekanis. Nah, di sini ada 2 pesawat sederhana, tapi sebenarnya untuk menghitung keuntungan mekanis, rumusnya tuh cuma satu loh teman-teman, F per W. F adalah gaya yang kita butuhkan, W itu adalah berat dari si bendanya. Kita hitung dari yang pertama, dari si si pengungkit dulu ya. Nah, KM-nya pengungkitnya saya tandain warna biru, berarti F per W. F-nya dia berapa? 100. Per W-nya 50. Maka keuntungan mekanisnya adalah 2. Bagaimana dengan katrol? Nih katrolnya nggak dibilang lagi katrol apa. Biasanya kalau dibilang berarti dia katrol tetap. Kalau katrol tetap itu keuntungannya pasti 1 sebenarnya nilainya. Tapi kita buktikan nih kalau dia 1. F per W. F-nya 300. Loh, W-nya 30 bukan. W-nya juga 300. W itu bukan kilogram ya teman-teman, satuannya W itu adalah Newton. Kalau dia masih kilogram harus kita kalikan dulu sama 10. Kalikan gravitasi. 30 kali 10. Maka sini adalah 300 Newton. Nah, ini baru benar W-nya. Kalau masih kilogram dia berarti massa ya, bukan berat. Sampai sini oke ya. Makanya per 300 juga. Nah, berarti ini adalah 1. Nah, kayak gitu. Jadi rumus umum untuk keuntungan mekanis adalah F
per W. Harus diingat ya. Berikutnya, sebuah bina-bina yang ketinggian itu H, 1,5 meter, panjang itu S, 4,5 meter. Nah, kalau di bidang miring, keuntungan mekanisnya ada lagi ya, tinggi dan panjang. Ini S per H. 4,5 per 1,5 hasilnya adalah 3. Gampang banget nih. Berikutnya, bagaimana cara menghitung keuntungan mekanis pada katrol tetap? Oke, katrol tetap itu keuntungan mekanisnya gampang, dia pasti 1. Caranya gimana? Cara menghitungnya adalah KM yang kita udah coba tadi F per W. Nah, kalau katrol majemuk, nah dia nih agak unik. Katrol majemuk itu kan gabungan ya. Nah, cara menghitungnya adalah hitung saja jumlah katrolnya. Misalkan di katrol majemuk itu ada 4 katrol, terdiri dari 4 katrol, berarti KM-nya dia ya 4. Kalau dia terdiri dari 3 katrol, oh berarti KM-nya dia 3. Jadi kita tinggal hitung berapa jumlah katrolnya. Gampang ya ternyata. Next. Sebuah sepeda gear besar. Nah, gear besar itu lambangnya R, besar. 15 cm, R kecilnya 10. Kalau gear gimana cara ngitungnya? KM-nya sama dengan R per R kecil. 15 per 10 berarti 1,5. Nah, keuntungan mekanisnya adalah 1,5. Sebuah pungkit memiliki panjang lengan kuasa LK 50 cm, LB 25 cm. Keuntungan mekanis HK per LB. Atau bisa juga kadang dia LF ya, lengan gaya per lengan beban. Itu sama aja tuh. 50 per 25, maka keuntungan mekanisnya adalah 2. Berikutnya, oke, terakhir ternyata. Oke, selamat belajar teman-teman ya. Semoga tidak remet. Terima kasih.